Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamiluddin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bomana dari SMP Negeri 12 Poliang Barat. Kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas ini adalah CGB mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman materi yang baru saja diperoleh. Dalam modul ini saya memperoleh tentang coaching dan supervisi akademik. Secara umum, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup dan pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Ini menurut Grant tahun 1999. Sedangkan coaching dalam konteks pendidikan, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat dan potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian paradigma coaching. Paradigma coaching itu meliputi yang pertama, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian selanjutnya prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama, kemitraan. 2, proses kreatif. 3, memaksimalkan potensi. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Alur percakapan coaching yang membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching lebih efektif dan bermakna, yaitu dikenal dengan alur Tirta. Alur percakapan Tirta terdiri 4 tahapan. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan selanjutnya tanggung jawab. Selanjutnya, supervisi akademik. Supervisi akademik dilaksanakan untuk membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya yang mencakup pengetahuan akademik, pengelolaan kelas, dan keterampilan proses pembelajaran yang dapat menggunakan semua kemampuan ini untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi peserta didik. Ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Kemudian berikutnya emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama itu cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian yang berikutnya tertarik. Setelah mempelajari pada eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dan mendalami isi dari modul ini. Kemudian yang ketiga senang. Saya merasa senang ketika mau melakukan praktik coaching bersama dengan rekan CGP lain, baik dalam ruang kolaborasi maupun dalam demonstrasi kontekstual. Kemudian perasaan berikutnya adalah saya sangat optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah. Kemudian apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan percakapan coaching sesuai dengan alur kita, baik sebagai coach, coachee maupun sebagai pengawal. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu kemampuan dalam mendengarkan aktif terhadap masalah yang diceritakan oleh coachee, dan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta.
baik sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan selanjutnya berikut analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan sebagai bahan penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saya, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik terkait keterlaksanaan observasi. Kemudian berikut, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga terjadi wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Maka dari itu, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Sehingga tujuan dari coaching dalam supervisi akademik yaitu untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid berjalan dengan baik. Berikut menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Berikut memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Kemudian solusi selanjutnya yaitu dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah.